Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tumbal Pesugihan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, and so get ready to be haunted. Nani hanya mengangguk dan menatap dua sahabatnya sekilas. Nani segera membawa motornya menuju ruko tempat ayahnya bekerja. Rumah dan ruko berjarak 200 meter. Ruko di pinggir jalan, sementara rumah di dalam gang. Saat berbelok, Nani tidak sempat memperhatikan jalan. Ia tidak tahu ketika ada seseorang yang menyeberang. Dan brak! Nani tersiap sambil memutar rem sampai mentok. Motor mengalami hilang keseimbangan dan terguling. Sementara seseorang yang ditabrak itu juga tampak terjatuh. Namun segera bangkit menolong Nani yang terjatuh di aspal. "Kamu gak apa-apa, Dek?" tanya orang itu tampak khawatir pada Nani. Segera Nani menoleh dan keduanya tersentak kaget. "Dek Nani? Kak Arga? Dek Nani tidak apa-apa kan?" tanya Arga khawatir. "Saya tidak apa-apa, Kak. Maaf, tadi saya buru-buru tidak melihat kakak nyebrang jalan," ucap Nani saat menyesali karena yang ia tabrak adalah pemuda impian. "Gak apa-apa. Kenapa buru-buru, Dek? Kan bahaya." Beberapa orang berdatangan. Ada yang membantu mengangkat motor Nani yang tergeletak di jalan dengan lampu rating pecah. Setelah Nani meyakinkan bahwa dirinya tidak apa-apa, warga pun segera bubar. "Kakak beneran gak apa-apa? Saya mohon maaf banget ya, Kak," ucap Nani saat menyesal. Arga hanya tersenyum dan mengangguk. "Kalau gitu saya lanjut ya, Kak. Mau jemput Bapak." Arga pun mengangguk. "Hati-hati deh, Nani," ucap Arga. Nani mengangguk dengan hati dan perasaan yang berkecamuk. Ada rasa khawatir pada Arga, juga rasa bersalah yang begitu besar. Namun saat teringat pada sang kakak, Nani terpaksa meninggalkan Arga begitu saja. Namun ketika sampai di toko, ayahnya tidak ada di sana. Kata salah seorang karyawan, ayahnya baru saja keluar. Nani kembali dengan kepanikan. Namun saat sampai rumah, ayahnya sudah berada di rumah. Nani merasa sangat lega. Ayahnya juga telah menenangkan Dudu sang kakak. Cuma ayahnya yang bisa membuat Dudu tenang. "Kamu tuh dari mana saja? Disuruh duduk bapakmu malah keluyuran. Emang segitu jauhnya toko bapakmu itu, hah?" semprot ibunya dengan kesal. Nani diam saja. Ia merasakan kakinya yang linu. Mungkin terkilir karena ketika terjatuh dari motor tadi. Ayahnya sudah keluar dari kamar Dudu. Ia terlihat tegang dan lesu. Marnit sang istri segera sigap mengambilkan air putih untuk sang suami. Nani segera ke kamarnya. Ia tidak suka mendengarkan urusan orang tua yang bukan urusannya. Dalam kamar, Nani meringis ketika melihat mata kakinya kemerahan. Rupanya terkilir, dan Nani mencari obat gosok di kotak obat. Ia segera mengurut sendiri kakinya dengan pelan sambil meringis. Ia jadi teringat dengan Arga. Bagaimana keadaan pemuda itu? Tidak mungkin dia tidak apa-apa. Pemuda itu tertabrak motornya dan sempat terpental. Seketika Nani menjadi gelisah. Namun ketika ia akan keluar, ia melihat kedua orang tuanya telah rapi seakan mau pergi. "Nih, Nani, kamu jangan kemana-mana ya. Bapak sama ibu ada urusan mendesak. Jagain juga kakakmu. Kalau ada apa-apa, kamu jangan berani untuk masuk,"
ucap sang ibu. Terasa aneh, tapi Nani harus patuh. Karena kakinya terasa sakit, juga harus tetap di rumah. Akhirnya Nani urung untuk mencari tahu keadaan Arga. Azan maghrib berkumandang. Nani segera pergi ke kamar untuk segera menunaikan sholat maghrib. Setelah berwudu dahulu, dia ke kamar mandi yang ada di sebelah dapur. Ada 2 orang pembantu di rumah itu. Yang satu menginap, satunya pulang pergi. Namanya Bilita. Umurnya 45 tahun. Beda 5 tahun dengan ibunya. Bilita juga sudah berada di dalam kamar setelah semua pekerjaannya selesai. Setelah sholat maghrib, Nani keluar dari kamar untuk makan. Perutnya terasa lapar karena tadi siang dia lupa makan. Namun ruang makan tambah gelap. Nani mencoba untuk menekan saklar lampu, tapi lampu tetap padam. Aneh sekali sih. Kenapa bisa tiba-tiba mati lampu? Gumam Nani merasa kesal. Ceplak, ceplak. Terdengar suara seseorang sedang makan dengan suara yang sangat menjijikan. Nani membulatkan matanya untuk menembus kegelapan, mencoba untuk menduga siapakah yang tengah makan di meja makan. Suara cipakan berisik membuat Nani semakin penasaran. Ia mengira itu mungkin Kak Dudu, sang kakak yang memiliki keanehan dari sejak kecil. Langkah Nani semakin mendekati meja makan, dan suara ciplakan orang makan itu seketika berhenti. Ayo makan, ucap sebuah suara yang membuat Nani tersentak dan seketika melangkah mundur. Suaranya aneh dan berat. Bibi. Nani teriak memanggil pembantunya. Kakinya yang sakit kini gemetar. Kedua tangan Nani berpegangan pada ujung kulkas. Suara ciplakan kembali terdengar. Kali ini sepertinya lebih dari 1 orang. Terdengar piring beradu sangat rame, tapi juga bikin sekujur tubuh Nani merinding. Bibi, tolong Bi. Nani teriak memanggil pembantunya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bayi menangis kejer saling bersahutan. Suaranya berputar-putar membuat kepala Nani terasa pusing. Tiba-tiba saja kakinya terasa dingin. Saat Nani melirik ke bawah, yang sedikit terkena bias cahaya dari lampu teras samping. Tampak tangan putih mencekal pergelangan kakinya. Hah! Jerit Nani ketakutan. Brok. Tangan itu menarik kaki Nani dengan kuat, sehingga tubuh Nani tertarik dan jatuh terjerembab tanpa ampun di lantai. Dan saat itu Nani tidak ingat apa-apa lagi, dan terbangun ketika sudah berada di kamarnya dan mencium bau minyak angin. Saat melihat wajah tegang ibunya, Nani segera bangkit dan memeluk ibunya dengan erat. Nani takut, Bu. Nani takut, ucap Nani sambil terisak dalam pelukan ibunya yang mengelus kepalanya yang tertutup kerudung. Gak ada apa-apa kok, sudah, ucap ibunya dengan lembut. Ayahnya yang berdiri di dekat pintu segera keluar. Tampak Bilita tergopoh membawa teh hangat. Minum dulu Non, biar segeran, ucap Bilita. Nani meminum 1 teguk saja. Ya sudah, sekarang kita makan yuk. Pasti kamu belum makan kan? Ucap ibunya dengan lembut. Nani teringat dengan apa yang terjadi sebelum ia pingsan tadi. Ingin cerita tapi takut ibunya tidak percaya. Namun ketika diajak makan, Nani mengatakan bahwa ia sudah kenyang. Ia merasa jijik ketika mengingat suara-suara tadi. Ibunya meninggalkan Nani sendiri saat Nani bilang sudah lebih baik. Namun perasaan cemas dan takut tidak bisa sirna dari pikiran Nani. Malam terus merambat. Perut Nani terasa melilit karena lapar. Namun untuk turun ke bawah ia tidak berani. Apalagi kedua orang tuanya mungkin sudah tertidur nyenyak. Karena lapar Nani pun jadi gelisah. Bolak-balik posisi tidur serba tidak nyaman. Nani,
Nani. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Nani terkesiap. Sekujur tubuhnya merinding. Menatap sekeliling menghidupkan lampu kamar yang tiba-tiba mati. Nani menjadi panik. Apalagi saat melihat gorden jendela kamarnya tersingkap. Seperti ada yang membukanya. Nani, ikut yuk. Suara itu terdengar lagi. Semula Nani mengira itu hanya suara angin. Namun kali ini terdengar sangat jelas, meski terseok. Di jendela kamarnya yang terbuat dari kaca ukuran besar, tampak siluet bayangan sosok perempuan menempel di kaca, menatap lurus ke arah Nani yang mematung membeku. Perlahan bayangan mengerikan itu menggerakkan tangannya seperti mengajak Nani untuk pergi. Tidak, tidak, jerit Nani sekuat tenaga. Tiba-tiba pintu terbuka dan tampak ibunya berlari panik. Ada apa Nani? Kenapa teriak? Tanya ibunya sembari memeluk erat tubuh Nani. Takut bu, Nani takut, isaknya. Ibunya mengelus kepalanya dan mengajak Nani untuk tidur, dan ibunya menemaninya sampai pagi. Ketika bangun, ibunya sudah tidak ada di sisinya. Nani segera bangun untuk pergi ke sekolah. Namun tiba-tiba Nani meringis merasakan kakinya yang teramat nyeri. Ketika ia singgah rok panjangnya, tampak pergelangan kakinya membiru. Sakitnya luar biasa, panas dan sakit sekali. Nani meringis sambil berusaha keluar dari kamar. Ibunya sudah duduk di ruang makan menemani ayahnya. Melihat Nani, ibunya pun berseru. Ibu sengaja tidak membangunkan Nani. Badan Nani panas. Nani tidak usah sekolah. Nanti biar bapak yang izin sambil sekalian ke kota. Nani meringis dan duduk di kursi. Ayahnya mengangguk. Nanti ke puskesmas diantar ibu ya, ucap ayahnya. Nani yang patuh hanya mengangguk. Setelah sarapan nasi goreng sedikit, Nani bersiap untuk pergi ke puskesmas diantarkan oleh ibunya. Saat mengganti pakaian, dan tidak mungkin memaksa mandi dengan suhu tubuhnya yang panas, Nani memperhatikan pergelangan kakinya yang terlihat seperti ada bekas 5 jari berwarna biru. Tidak begitu jelas, cuma dari 5 buah garis yang tidak lurus itu seperti bekas cekalan kuat. Saat ibunya memanggil Nani, ia segera keluar dari kamar. Nani keluar dengan kaki yang terpincang-pincang. Ibunya segera membantu dengan menggandeng tangan Nani. Dengan mengendari sepeda motor metik, ibunya mengantarkan Nani ke puskesmas yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah mereka. Seorang dokter umum yang bertugas di puskesmas tersebut memeriksa Nani. Dari mata, mulut, juga kaki Nani yang tampak lebam. Pada dokter, Nani menceritakan jika ia terjatuh dari atas motor. Ibunya pun tersentak, menatap Nani dengan lurus. Kenapa kamu gak bilang ibu kalau kamu jatuh dari motor? Nani merunduk. Maafin Nani bu. Nani tidak apa-apa. Kemarin cuma sakit. Tidak senyeri sekarang. Ibunya menghela nafas berat. Ya sudah, kalau gitu nanti kita ke tukang urut aja. Siapa tahu kakimu terkilir, ucap ibunya. Dan dokter memberi Nani obat pereda nyeri. Sampai rumah, Nani pun istirahat. Sementara ibunya pergi ke toko untuk melihat kondisi toko dan anak buahnya. Setelah merasa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, Marni pun segera pergi ke seorang tukang urut langganan suaminya. Seorang wanita berusia 60 tahun tampak sumringah menyambut Marni yang menjemputnya segera. Di dalam perjalanan mereka asik berbincang. Ketika melewati warga yang kebetulan sedang beraktivitas di luar rumah, Marni menyapa dengan ramah. Warga merasa heran pada Marni yang dulu sering mereka hina, mereka sindir. Namun Marni tidak pernah terlihat dendam. Bahkan mereka yang dulu pernah menghina Marni juga Badrun. Kebanyakan saat ini sering meminta bantuan dari pasangan suami istri itu.
luar biasa. Ada batu di balik gudang. Marni dan Badrun harus sigap dengan tumbal yang diminta oleh sang junjungan mereka. Terkadang tidak pernah terduga, kadang gadis perawan, kadang bayi. Itulah cara Marni menyimpan kebaikan seakan tengah menanam benih yang sewaktu-waktu akan dipanen. Nani meringis ketika tangan keriput milik Nini Asi mulai mengurut pergelangan kakinya. Keringat dingin mengucur di kening Nani. Tak sanggup menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Air mata bercucuran di pipi. Biasi tidak peduli, karena menurut pendapatnya Nani mengalami salah urat. Jika tidak segera dibenerin, akan fatal akibatnya. Mendengar itu Nani ketakutan dan memilih menahan sakit untuk sembuh. Semenjak mendengar Dudu ngamuk dengan suara yang mengerikan, Indah dan Sulastri tidak lagi mau datang ke tempat Nani. Mereka merasa takut mendengar suara Dudu yang aneh dan seram. Setelah 3 hari, Nani memaksa untuk masuk sekolah. Meski ia masih merasakan nyeri di kakinya, ia berjalan pelan-pelan dan hanya duduk di kelas. Indah dan Sulastri menemani. Banyak cerita yang Nani dengar, termasuk ketidakhadirannya. Tidak kehadirannya Arga di masjid untuk mengajar ngaji anak-anak. Kok bisa sama ya dengan kamu, Nan? Ucap Indah dan dibenarkan oleh Sulastri. Jangan-jangan jodoh, ucap keduanya bersamaan. Nani sedikit tersentak mendengar Arga tidak pernah datang ke masjid. Ada apa? Apa mungkin Nani menepis dugaannya? Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi terhadap Arga, apalagi itu karena dirinya. Nani bahkan tidak mendengar ucapan dua sahabatnya. Pikirannya sibuk dengan kecemasan tentang Arga. Nani tidak cerita pada dua sahabatnya dan tidak akan pernah cerita sampai kapanpun. Nani takut kedua sahabatnya itu akan menyalahkan Nani. Pulang sekolah, Nani gegas ganti baju dan segera pergi. Mumpung ayah ibunya lagi pergi entah kemana. Pada Bitati, ia hanya pamit mau pergi ke rumah temannya. Setelah nanya ke beberapa orang anak yang ia tahu ikut ngaji di masjid, akhirnya Nani menemukan sebuah rumah bercat biru yang sudah tampak kusam. Rumah mungil yang cukup asri, dan ada sejenis bangunan tempat jualan yang kali ini tertutup rapat. Mungkinkah di rumah Arga berjualan? Jualan apa? Tapi itu tidak penting bagi Nani. Pintu rumah terbuka lebar, namun tampak hening. Nani hentikan motornya di bawah pohon jambu samping rumah dan melangkah ragu menuju teras. Seraut wajah tiba-tiba muncul di pintu. Gadis cantik berhijab dan tampak anggun. Nani merasa minder ketika melihat gadis itu yang menatapnya menelisik. Assalamualaikum, sapa Nani dengan suara gemetar tercekat di tenggorokan. Bahkan tidak berani menatap wajah si gadis yang menatapnya dengan heran. Waalaikumsalam, cari siapa? Jawab gadis itu, menelisik wajah Nani yang ditekuk. Maaf, apa betul ini rumah siapa, Lis? Sebuah suara dari dalam yang kemudian diiringi munculnya seraut wajah yang sangat dikenal oleh Nani. Mata Nani melihat pemuda itu yang adalah Arga. Tampak berjalan menggunakan krek. Keduanya saling pandang. Kamu kenapa keluar? Bukannya kamu tidak boleh terlalu banyak gerak? Seru gadis itu yang langsung membantu Arga untuk duduk di kursi teras. Nani menatap nanar. Ternyata Arga. Kak Arga, maafin Nani ya. Ternyata Kak Arga sampai cedera karena Nani. Ucap Nani dengan suara bergetar. Oh, jadi kamu yang sudah membuat Arga cedera. Kenapa baru nongol sekarang, ha? Kemana saja? Jangan mentang-mentang orang kaya lalu lari dari tanggung jawab seenaknya. Semprot gadis itu,
membuat Nani gelagapan. Arga terperangah. Lis nak, sudah Lis. Dia juga tidak sengaja kok, karena lagi buru-buru, ucap Arga. Lisna, gadis yang menatap Nani dengan geram, melirik pada Arga. Jangan karena kau suka sama dia, lalu kau membela dia, dan kini menyalahkan diriku karena telah menegurnya, ucap Lisna membuat Arga serba salah. Dan wajahnya yang tampan tampak memerah. Lisna, apaan sih kamu? Dengar dulu penjelasan dia, Lis, ucap Arga. Oh gitu, baiklah, silakan Nona. Pangeran ingin mendengar penjelasanmu, ucap Lisna dengan ketus. Nani tampak gugup. Maaf, waktu itu saya buru-buru Kak. Jadi saya segera pergi setelah memastikan Kak Arga tidak apa-apa. Tapi saat di rumah, saya merasa sakit di mata kaki saya. Sepertinya kaki saya terkilir, dan saya demam sampai 3 hari tidak masuk sekolah, ucap Nani terbata. Lisna melirik pada Arga lalu menatap Nani dengan lurus. Sekarang sudah sembuh. Lalu dari mana kamu tahu kalau Arga sedang sakit? Tanya Lisna penuh selidik. Alhamdulillah sudah mendingan. Sudah minum obat dan diurut. Soal tahu Kak Arga sakit, dari teman yang mengatakan jika Kak Arga sudah 3 hari tidak mengajar ngaji di masjid, ucap Nani jujur. Terus kamu kesini tanya-tanya alamat? Nani mengangguk. Untuk apa? Lisna, sudahlah. Bagaimanapun Dek Nani adalah tamu, perlakukan dengan baik, ucap Arga dengan lembut. Aku cuma nanya, masa nggak boleh? Siapa tahu dia diam-diam naksir kamu lagi, kata Lisna yang membuat pipi Nani merona merah jambu. Tidak Kak, saya cuma merasa cemas dan ingin memastikan bahwa Kak Arga baik-baik saja, saut Nani dengan cepat. Lisna tersenyum. Kau tahu, kita baru pulang dari rumah sakit. Tulang panggul Arga retak dan ia mengalami cedera serius, ucap Lisna. Ya Allah. Nani spontan menutup mulutnya dan menatap Arga lurus. Arga menatap Nani lurus. Sudah gak apa-apa, sekarang sudah lebih baik kok, ucap Arga dengan lembut. Gitu aja ngomongnya, tapi meringis-meringis kalau gerak, ucap Lisna mengejek. Ya Allah Kak, sungguh saya minta maaf. Gara-gara saya Kak Arga jadi begini, ucap Nani dengan mata berkaca-kaca. Gak apa-apa deh Nani, ucap Arga. Gak gitu. Sebagai warga negara yang baik, harus taat pada hukum. Jika tidak mau dilaporkan, seenggaknya mengganti biaya rumah sakit lah. Orang tuamu kan kaya. Lisna. Arga menegur Lisna yang dianggap keterlaluan. Kenapa? Apa aku salah? Ini kan wajar. Secara untuk biaya rumah sakit yang tidak sedikit, ibumu harus minjam uang pada Haji Sarfani, bukan? Arga mencoba bangkit, menatap Lisna kurang suka. Ini urusan saya Lisna, tidak usah ikut campur. Kau mengerti? Belain terus belain, gak apa-apa kok, saut Lisna. Nani yang merasa tidak enak hati segera pamit, tersinggung dengan ucapan Lisna yang entah siapanya Arga. Nani baru pertama melihatnya. Setelah pamit pada Arga, Nani segera pulang dengan membawa hati yang sedih. Ia harus bicara dengan ibunya. Bila perlu uang tabungannya akan ia ambil untuk mengganti biaya rumah sakit Arga yang hasil minjam itu. Sangat pilu hatinya. Mengapa harus terjadi musibah ini pada Arga? Air mata mengalir deras. Nani tak henti-hentinya menyalahkan dirinya. Singkatnya, kedua orang tuanya sangat terkejut ketika mendengar pengakuan Nani. Namun Badrun yang sangat menyayangi Nani putrinya yang cantik segera datang ke rumah Arga mengganti biaya rumah sakit. Ia mengganti semua biaya yang sudah dipakai, juga menanggung semua biaya untuk Arga berobat jalan sampai sembuh. Tak cuma itu, Badrun dan Marni membawa sembako buat Arga dan ibunya.
Mereka tidak akan kelaparan selama berbulan-bulan. Badrun juga meminta maaf atas kesalahan Nani putrinya, dan menjelaskan jika Nani juga tengah berobat jalan karena kakinya masih belum pulih. Urusan dengan Arga selesai. Nani bisa bernafas lega. Namun yang membuat Nani penasaran, siapakah Lisna? Mengapa terlihat begitu dekat dengan Arga? Beberapa waktu kemudian, Nani sudah pulih seperti sedia kala. Saat itu menjelang maghrib. Baru saja beberapa menit ayahnya datang dari toko. Tiba-tiba tampak gelisah. Waduh, sepertinya jam tangan bapak tertinggal di toko. Gimana nih? Serunya panik. Maklum, jam tangan mahal hanya kalangan pejabat yang punya. Biar Nani yang ambil, Pak, seru Nani dari ruang makan. Tapi sudah mau maghrib nih, gak apa-apa, kata ayahnya khawatir. Iya gak apa-apa, cuma ngambil jam doang. Kira-kira di mana bapak menyimpannya tadi? Sepertinya di laci. Ya sudah, cepat sana ambil, takut hilang. Nani segera berangkat menuju ke toko ayahnya. Dua orang karyawan sedang menutup toko, sementara ketika mereka istirahat mandi dan sholat maghrib. Jam 8 toko dibuka lagi sampai jam 10 malam. Biasanya jam 10 malam barang dari gudang datang. Nani pergi dengan motornya. Motor metik kesayangan yang kini sebelah lampu ratingnya retak gara jatuh menabrak Arga, dan ia hilang keseimbangan. Hanya berjarak 200 meter saja, toko sudah mulai ditutup oleh anak buayanya. Mang, tunggu sebentar, seru Nani ketika seorang pria yang bekerja pada ayahnya hendak mengunci toko. Pria itu seketika menoleh dan tersenyum. Dia urung untuk mengunci pintu tokonya. Neng Nani, ada apa Neng? Sapanya dengan sopan. Mau ke dalam sebentar, ada yang mau saya ambil, ucapnya. Lelaki itu mengangguk dan Nani segera masuk. Neng, kuncinya Mamang gantung di sini ya. Mamang mau pulang, takut gak keburu ke masjid, seru pria itu dari arah pintu yang terbuka sedikit. Iya Mang, tinggal aja, saut Nani dari dalam. Tangannya cekatan membuka laci meja kasir. Tampak jam tangan milik sang ayah tergeletak di sana. Nani segera meraihnya setelah mengembuskan nafas lega. Tiba-tiba, angin berhembus menerpa punuknya. Seketika Nani menoleh. Tidak ada siapapun. Mestinya jika itu adalah angin sewajarnya, akan membuat benda ringan atau kertas akan bergerak. Tapi semua diam, hening. Nani. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Nani celingukan. Arahnya dari tumpukan barang. Siapa di situ? Seru Nani, menatap lekat pada tumpukan barang. Hening. Tak ada suara itu lagi. Ketika Nani hendak melangkah untuk segera pergi, karena ia merasa bahwa di dalam toko itu tiba-tiba terasa aneh. Pengap juga panas. Nani. Terkesiap Nani dibuatnya. Matanya menatap nanar ke atas. Tampak rambut panjang terjuntai sangat panjang. Plafon yang tingginya 4 meter itu seakan tidak muat untuk seorang berdiri di sana, sehingga harus membungkuk mengerikan dengan rambut yang meriap menutupi wajahnya. Rambut makhluk yang begitu tinggi kurus itu mengenai wajah Nani yang mendongak. Karena kaget, Nani refleks mundur satu langkah. Namun sialnya, kakinya malah kesandung kaki meja kasir di belakangnya. Nani jatuh terjengkang. Nani. Tawa yang sangat mengerikan, disusul dengan jari-jari tangan yang panjang, membentuk seperti ruas bambu yang kurus hendak meraih kepala Nani. Nani menjerit dengan suara tercekat di tenggorokan, hingga membuat ia kesusahan untuk bernafas. Suara Nani tidak sedikit pun keluar. Ia hanya mampu melotot menatap sosok itu yang sangat mengerikan. Sepasang mata merah membara, dengan bentuk yang aneh lancip ke atas bagian ujungnya.
Hidung panjang bengkok ke bawah, mulut panjang hampir mencapai telinga. Dengan gigi runcing seperti susunan besi penyapu sapu ijuk. Dagunya lancip dengan liur menetes di sela bibirnya. Nani tergeletak tidak ingat apa-apa lagi. Ia terbangun ketika mendengar suara orang membaca ayat kursi dan bau minyak angin yang memenuhi rongga dadanya. Nani terbangun, menatap sekeliling ruangan. Ibunya segera meraih dalam pelukan. "Syukurlah kamu sudah sadar, nak," seru ibunya. Nani memeluk ibunya dengan erat, sembari menatap nanar pada wajah orang-orang di sekelilingnya. Ia tidak melihat ada makhluk itu di sana. Nani sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba matanya melihat sosok lain, yang adalah Arga bersama seorang kiai yang adalah guru ngaji Nani. Dua orang pria yang lain mungkin santri dari Pak Haji Sarvani, guru ngaji sekaligus pemimpin di masjid. Ayah Nani segera mendekat, menatap cemas pada Nani, namun juga tatapan yang sulit untuk diartikan. "Alhamdulillah, Nak Nani sudah sadar. Jadi kita mohon diri untuk kembali ke masjid," ucap Kiai Haji pada Badrun ayah Nani. Badrun segera berdiri menyambut uluran tangan mereka satu persatu dan mengucapkan terima kasih pada mereka semua. Nani masih memeluk ibunya. Ia tidak tahu seberapa lama ia pingsan dan sejak kapan berada di dalam kamar, dan siapa yang membawa dirinya pulang. Kepala Nani terasa pusing. Ibunya menemani Nani tidur. Tidak ada yang cerita. Ibu bapaknya, juga Belita, semuanya bungkam. Namun saat Nani keluar rumah di kemudian hari, telinga Nani mendengar jika malam itu dirinya kerasukan arwah Sari. Entahlah, Nani tidak mendapatkan informasi yang jelas. Cuma saat kerasukan arwah Sari minta untuk dibebaskan. Nani menemui Arga. Entah mengapa dalam otak Nani cuma ada pemuda itu. Dan kebetulan Arga malam itu ada di rumahnya, yang mungkin datang bersama Kiai Haji setelah selesai mengajar ngaji. Nani mengikuti Arga pulang. Sepertinya Arga belum pulih betul dari cederanya. Ia masih terlihat sedikit pincang. Nani mengikuti diam-diam. Namun Arga hentikan langkah dan menoleh pada Nani. "Assalamualaikum," sapa Arga tanpa menatap wajah Nani lurus. Waalaikumsalam," jawab Nani dengan gugup. "Saya tahu kenapa Dek Nani ngikutin saya," ucap Arga dengan lembut. Nani menghela nafas berat. "Mari ikut ke rumah saya. Di rumah ada ibu," lanjut Arga. Kemudian melangkah sembari terlihat masih pincang. Nani mengikuti 3 meter di belakang. Setelah tahu kedekatan Lisna dan Arga yang sangat dekat, Nani tidak lagi antusias mengharapkan Arga, walaupun untuk merasa suka. Tapi rasa kagum masih tetap ada, bahkan tidak mudah ia hilangkan. Rumah Arga sudah terlihat beberapa meter lagi di depan. Tampak ibunya Arga tengah menutup warung yang entah menjual apa. Saat itu, seorang ibu baru saja keluar dari warung ibunya Arga. Setelah melihat Nani, ibu itu menatap dengan tatapan aneh. Melihat Arga datang bersama seorang gadis, ibunya menyambut mereka dengan ramah. Arga ngucapin salam dan dijawab khusyuk oleh ibunya. Arga mencium tangan ibunya. Nani melakukan hal yang sama. "Nah Nani, ayo mari masuk," ajak ibunya Arga sembari menggandeng bahu Nani. Nani hanya nurut masuk dan duduk di ruang tamu yang tersedia 1 set kursi kayu. Sementara Arga segera masuk kamar untuk mengganti pakaian. Tak lama, sudah kembali dan duduk bersama mereka. "Sebentar, ibu buatkan minum dulu ya," ucap ibunya Arga seraya bangkit dari duduknya. "Ya ampun bu, jadi merepotkan ibu," ucap Nani jadi merasa tidak enak hati. "Gak apa-apa, cuma air saja kok nak, sebentar ya." Tanpa bisa dijegah,
Ibunya Arga pergi ke dapur. Nani menunduk sambil mempermainkan ujung kerudungnya. Arga menarik nafas dalam. "Denani," ucapnya pelan. Namun Nani mendengar sangat jelas. Perlahan wajah Nani terangkat. "Jujur, saya juga tidak bisa memberikan keterangan apapun," ucap Arga dengan raut wajah kecewa. "Saya belum nanya, Kak," ucap Nani. "Iya, tapi saya yakin jika Dek Nani ingin bertanya perihal Dek Nani kesurupan itu kan?" Nani mengangguk. "Terus terang, saya tidak berwenang untuk mengatakan apapun. Tapi sebaiknya tanyakan pada ibu bapak Dek Nani, kenapa itu terjadi?" Nani menatap lantai, merasa kecewa. Saat itu ibunya Arga datang dengan 2 gelas teh hangat. "Diminum dulu supaya tidak tegang," ucap ibunya Arga. Nani mencoba tersenyum dipaksakan. "Saya mendengar beberapa ibu-ibu berbicara tentang pesugihan. Apa mungkin orang tua saya melakukan pesugihan?" tanya Nani dengan suara bergetar. Ibunya Arga mengusap bahu Nani dengan lembut. "Kata siapa? Jangan didengar. Itu hanya gosip," ucap ibunya Arga dengan lembut. "Tapi Bu," menatap lurus wajah teduh yang telah memiliki garis ketuaan. "Nak, masalah orang tuamu jangan dijadikan beban pikiranmu." Nani menunduk. Jika benar orang tuanya melakukan pesugihan dan telah banyak menelan korban untuk ditumbalkan, alangkah malu dirinya jika benar orang tuanya melakukan pesugihan. "Saya tidak tahu, Bu. Sungguh, saya tidak pernah tahu. Jika benar, saya tidak tahu harus bagaimana," ucap Nani dengan pilu. "Karena itu, saya ingin bertanya kepada Kak Arga, apa yang terjadi ketika saya mengalami kerasukan? Karena waktu itu, Kak Arga ada di sana, membantu saya untuk sadar," ucap Nani. Arga terdengar menghela nafas berat. Ibunya menatap Arga. "Ceritakan saja, tidak apa-apa. Ini kan permintaan dari Dek Nani. Apa yang kamu tahu? Ceritakan saja, supaya Dek Nani bisa waspada," ucap ibunya dengan lembut. Arga terdiam sesaat, menerawang jauh. Sari adalah teman sekolah Arga sewaktu SD. Mereka memang dekat, bahkan sudah seperti saudara. Masa remaja, akhirnya mereka menjaga jarak untuk menjaga omongan orang, juga menjaga dari fitnah. Setelah lulus SMP, Sari kerja ke kota. Ia pulang karena ayahnya sakit keras, harus masuk rumah sakit dan melakukan operasi paru-paru. Sementara kehidupan mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukan operasi karena terhalang biaya yang memang tidak sedikit jumlahnya. Saat itu, orang yang bisa diandalkan adalah Juragan Badrun, yang saat ini menjadi saudagar kaya. Badrun pun dengan mudah dan percaya memberikan pinjaman berapapun yang diperlukan. Begitu baik dan dermawan. Setelah ayahnya sembuh, Sari kembali ke kota untuk bekerja agar bisa membayar hutang pada Juragan Badrun. Namun tiba-tiba Juragan Badrun datang melamar agar Sari mau menjadi istri dari anaknya, yaitu Dudu, kakak kandung Nani. Saat melamar, Juragan Badrun sudah menjelaskan bagaimana keadaan putranya. Karena itu, imbalan yang ia berikan pun tidak sedikit. Selain hutang lunas, Juragan Badrun memberikan mahar juga hadiah pernikahan yang begitu besar. Sari datang kepada Arga, meminta pendapat Arga harus bagaimana. Waktu itu, Arga tidak memberikan solusi apapun. Hatinya juga bingung. Selain itu, Sari mengaku belum pernah bertemu dengan sosok Dudu. Tapi Sari berkata, sebaiknya ia jalanin dulu. Bagaimana nantinya ya terserah.
Yang penting hutang orang tuanya lunas, dan orang tuanya tidak lagi memiliki beban juga tanggungan pada Juragan Badrun. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.